Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat berjumpa lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya dan berdiskusi masalah akreditasi. Topik kita kali ini tentang kode etik perilaku pegawai. Materi dalam tutorial ini berdasarkan PMK nomor 8 tahun 2012 tentang kode etik pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan bersama Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Pengertian. Pegawai negeri sipil Kementerian Kesehatan adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kode etik pegawai negeri sipil Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai, adalah pedoman tertulis yang berisi norma atau etika yang mengatur perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab, maupun dalam pergaulan sehari-hari. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non-struktural pada instansi Kementerian Kesehatan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Tujuan kode etik. Pengaturan kode etik pegawai bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan disiplin dan kualitas kerja dan perilaku yang santun, profesional, jujur dan transparan, sehingga dapat meningkatkan citra pegawai Kementerian Kesehatan. Prinsip dasar. Prinsip dasar kode etik pegawai tercermin dalam Panca Prasetya Korpri. 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. Dan kelima, menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Nilai-nilai dasar kode etik. Nilai-nilai dasar kode etik meliputi 1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Semangat nasionalisme. 4. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 5. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. 6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. 7. Tidak diskriminatif. 8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi. Dan ke-9, semangat jiwa korps. Sikap dan pedoman. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap pegawai negeri sipil wajib bersikap dan berpedoman pada 1. Etika dalam bernegara. 2. Etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3. Etika dalam berorganisasi. 4. Etika dalam bermasyarakat,
serta terhadap diri sendiri dan sesama pegawai negeri sipil. Etika dalam bernegara. 1. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. 3. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas. 5. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 6. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah. 7. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif. Dan ke-8, tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Etika dalam berorganisasi. 1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Menjaga informasi yang bersifat rahasia. 3. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 4. Membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. 5. Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan. 6. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. 7. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. 8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dan ke-9, berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Etika dalam bermasyarakat. 1. Mewujudkan pola hidup sederhana. 2. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan. 3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif. 4. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat. Dan 5. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Etika terhadap diri sendiri. 1. Jujur dan terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar. 2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. 3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. 4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap. 5. Memiliki daya juang yang tinggi. 6. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani. 7. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Dan ke-8, berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan. Etika terhadap sesama pegawai negeri sipil. 1. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama kepercayaan yang berlainan. 2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai negeri sipil. 3. Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi. 5. Menghargai perbedaan pendapat. 5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai negeri sipil. 6. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai negeri sipil. Dan ke-7, berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pegawai negeri sipil dalam memperjuangkan hak-haknya. Sanksi. 1. Pegawai yang melanggar kode etik pegawai dikenakan sanksi moral. 2. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian. 3. Sanksi moral berupa A. Pernyataan secara tertutup atau B. Pernyataan secara terbuka.
4. Dalam pemberian sanksi moral, harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil tersebut. 5. Pejabat dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya, sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon 4. Prosedur penyampaian dugaan pelanggaran kode etik. 1. Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dapat diperoleh dari A. Pengaduan tertulis, B. Website Kementerian Kesehatan, dan atau C. Temuan dari atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. 2. Setiap orang atau pemangku kepentingan, stakeholders, yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik, dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai Kementerian Kesehatan yang melakukan pelanggaran dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan. 3. Penyampaian pengaduan dilakukan secara tertulis, dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan, beserta bukti-bukti pelanggaran dan identitas pelapor. 4. Atasan pegawai yang menerima pengaduan dan atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik, wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. 5. Dalam melakukan penelitian atas pengaduan dan atau dugaan pelanggaran kode etik, atasan dari pegawai yang melakukan pelanggaran secara hierarki wajib meneruskan kepada Majelis Kode Etik. 6. Atasan pegawai yang tidak melakukan kewajiban, sebagaimana dimaksud ayat 3 dan ayat 4, dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi. Majelis Kode Etik. 1. Dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan kode etik pegawai, dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai Kementerian Kesehatan. 2. Majelis Kode Etik dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Kapan Majelis Kode Etik dibentuk? 1. Majelis Kode Etik hanya dibentuk apabila ada pegawai negeri sipil yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik. 2. Dalam hal instansi pemerintah mempunyai instansi vertikal di daerah, maka pejabat pembina kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di daerah untuk menetapkan pembentukan Majelis Kode Etik. Pembentukan Majelis Kode Etik. 1. Majelis Kode Etik dibentuk paling lambat 15 hari kerja sejak laporan pengaduan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. 2. Majelis Kode Etik berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan. Keanggotaan Majelis Kode Etik. 1. Keanggotaan Majelis Kehormatan Kode Etik terdiri dari A. 1 orang ketua merangkap anggota, B. 1 orang sekretaris merangkap anggota, dan C. Sekurang-kurangnya 3 orang anggota. 2. Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 orang, maka jumlahnya harus ganjil. 3. Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai negeri sipil yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik. Keputusan Majelis Kode Etik. 1. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai negeri sipil yang diduga melanggar kode etik. 2. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. 3. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. 4. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 5. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final. 6. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan majelis kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan atau sanksi lainnya kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini dianggap baik, tolong kami diberi like,
subscribe, dan jika ada yang kurang jelas, silahkan menulis di komen. Dan jangan lupa bantu kami, share video ini kepada saudara kita yang lain, agar ilmu ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini, dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.